juga jenis-jenis nutrisi. Nah, kira-kira minggu lalu kakak janji mau belajar apa nih hari? Mau belajar tentang perawat. Oke, kita hari ini akan belajar tentang saluran pencernaan pada manusia. Nah, oke, baik, sebelum kita belajar tentang saluran pencernaan makanan pada manusia, sebelumnya ibu mau tanya, kakak mau tanya materi minggu lalu tentang jenis-jenis nutrisi. Kira-kira ada yang masih ingat jenis-jenis nutrisi itu ada apa saja? Lemak, protein, terus karbohidrat, air, mineral, dan vitamin. Oke, ada 6 ya. Berarti masih ingat. Terus kalau contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat ada apa? Masih ingat? Nasi, roti, ubi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang saluran pencernaan pada makanan pada manusia. Oke. Saya mau tanya, ketika adik-adik makan, kira-kira organ pertama yang dilalui oleh makanan itu apa? Mulut. Oke, mulut ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang mulut. Kalian bisa perhatikan pada gambar di sini. Oke, baik. Jadi mulut itu adalah saluran pertama yang dilalui oleh makanan. Nah, di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan untuk pertama kalinya, di mana di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanik dibantu oleh lidah dan gigi. Nah, sedangkan kalau pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh enzim, yaitu dia terjadi pada lambung. Nah, bagian mulut itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Kalian bisa perhatikan di buku di situ. Oke, gigi di sini dia terbagi atas 3. Ada gigi apa saja? Ada yang tahu? Ada gigi seri, gigi geraham, dengan gigi taring. Nah, gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan. Kalau gigi taring itu yang mencabik makanan, dan gigi geraham yang menggiring makanan. Kemudian ada juga lidah, itu yang berfungsi sebagai pengatur letak makanan dan indera pengecap atau merasakan makanan. Kalian bisa lihat ini adalah gambar dari lidah. Jadi ini kalian juga bisa lihat pada buku, di mana daerah pada lidah yang peka terhadap rasa itu ada berapa? Ada apa saja? Daerah pada lidah yang peka terhadap rasa ada 4 ya. Ada pahit, ada asin, manis, dan asam. Oke, kalian bisa perhatikan di gambar sini. Sudah ya. Yang berikutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu berfungsi untuk melumasi rongga mulut dan menghasilkan enzim petialin, di mana enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi gula. Ini adalah gambar dari kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah parotis, ada saluran kelenjar ludah, kemudian ini lidah, ada kelenjar ludah bawah lidah, dan kelenjar ludah rahang bawah. Oke, itu adalah bagian-bagian dari mulut. Kemudian yang kedua, organ yang kedua yang dilalui makanan itu adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung, di mana pada bagian ujung esofagus itu terdapat yang namanya faring. Jadi pada faring itu terdapat epiglotis, di mana epiglotis ini yang berfungsi untuk mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga itu adalah lambung. Nah, lambung itu terbagi atas 3 bagian, yaitu ada kardia, fundus, dan pilorus. Jadi di dalam lambung itu terjadi pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan getah lambung dan pencernaan mekanik oleh otot dinding lambung. Nah, getah lambung itu mengandung HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen dan mengaktifkan
enzim pepsinogen menjadi pepsin. Itu adalah lambung. Yang berikutnya usus halus. Yang ini adalah gambar dari usus halus. Usus halus. Oke, baik, ini adalah gambar dari usus halus dan juga bagian-bagiannya. Ini bisa perhatikan pada buku ini. Oke, baik, usus halus itu merupakan kelanjutan dari lambung, yang mana usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum, yang ini duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada jejunum, usus tengah, dan juga ileum atau usus penyerapan. Jadi pada jejunum ini, pada jejunum ini makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan di usus. Kemudian pada bagian ileum itu akan terjadi proses penyerapan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Di sini itu yang terjadi, proses penyerapan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Oke, baik, yang berikutnya adalah usus besar. Nah, usus besar itu dibagi menjadi 3, ada ascendent, kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Jadi fungsi dari usus besar itu yang pertama itu mengatur kadar air pada sisa makanan, kemudian tempat dihasilkannya vitamin K dengan bantuan dari bakteri usus yaitu Escherichia coli. Kemudian membentuk feses dan mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar dari tubuh. Dan yang berikutnya adalah organ terakhir, itu adalah anus. Itu merupakan organ terakhir dari saluran pencernaan makanan pada manusia, yang mana anus ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai lagi di dalam tubuh dan akan dibuang melalui anus, yaitu berupa feses ataupun urin. Oke, baik, mungkin itu saja materi kita. Sampai sini kalian bisa paham? Bisa. Sudah bisa urutkan saluran pencernaan dari yang pertama sampai yang terakhir? Bisa. Oke, coba kita lihat pada buku. Organ pencernaan yang pertama tadi ada apa? Mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, baik, materi kita sampai di sini. Jadi untuk minggu depannya kita akan belajar lagi masih pada satu bab, yaitu sistem pencernaan manusia, pada materi tentang penyakit atau gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan. Sampai bertemu minggu depan. Ingat, tetap jaga jarak, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, dan tetap belajar. Selamat sore.